Selamat siang anak-anak. Siang. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita sudah bertemu kali lalu, sekarang kita bertemu lagi. Nah, itu kita sebelum memulai pelajaran kita ini, mari kita buka dengan doa. Minta salah satu anak untuk memimpin kita dengan doa. Saya Pak. Nah, Kesia. Marilah kita berdoa dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Pak dan teman-teman. Oke, silakan duduk. kasih. Terima kasih juga Kesia sudah memimpin kita bersama dalam doa ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Pak absen dulu ya. Anastasia Maria Eka, anak Anastasia Mugeren, Ada Pak. Veronica Lina, Ada Pak. Francisca Cristina Dasanto, Ada Pak. Enricus Maya Lamanike, Ada Pak. Ignatius Yoga Tawolo, Ada Pak. Carolina Isabella Putri, Maria Magdalena K. Iya, Ada Pak. Ya, minggu lalu dia tidak hadir ya? Iya Pak. Kasih pulang udah. Ya, kenapa dia nih? Ada. Martin Marianus Masan Sogen, Ada Pak. Petrus Pedovalo, Ada Pak. Ketua terus pada. Teresia Mi Ada Namarolo, Pak. Elmianus Pembis Kipaun, Ada Pak. Daniel Yusetu, Ada Pak. Yohana Bertiana Kesia, Hadir Pak. Yohanes Legu. Ada Pak. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir. Orang yang tidak hadir. Nah, ya kalau dia sakit ya kita maklumi ya. Begitu pada musim sekarang ini, sementara hujan, sementara panas begini ya kita harus istirahat ya. Ya. Baik, Bapak minta kalian duduk dengan rapi. Siapa? Oke. Sudah siap ya? Sudah. Sudah rapi. Oke. Baik. Pada hari ini kita belajar tentang dengan tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Kali lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih yang sama toh? Tentang yang lalu. Tentang apa? Sampai masih ingat kita belajar tentang apa? IPA. Negatif dan negatif. Perkembangbiakan, Tumbuhan. vegetatif, Dan tumbuhan ya, vegetatif alami pada tumbuhan. Terus kan? Desa apa lagi? Pokok. Kita belajar dari pokok. Baik, kali ini kita masih sama. Untuk itu, untuk menyegarkan kita semua, kita bisa nyanyikan sebuah lagu. Oke. Siap. Sama nyanyi. Indonesia.
Lagu ini bertujuan supaya kalian bisa punya semangat nasionalisme. Kita harus mencintai lagu-lagu nasional ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik. Pada hari ini kita masih belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Dengan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran 3, muatan terpadu masih sama, IPA dengan bahasa Indonesia. Gitu ya? Oke. Jadi materinya yang kita akan belajar yaitu perkembangbiakan vegetatif tanaman dan menentukan ide pokok informasi berdasarkan teks laporan pengamatan dan mengembangkannya melalui tulisan. Oke, baik. Yang kali ini kita belajar tentang vegetatif buatan pada tanaman ya. Pertemuan kali lalu kita belajar tentang apa? Perkembangbiakan vegetatif alami. Itu ada apa saja? Perkembangbiakan vegetatif alami ada apa saja? Masih ingat? Sampai masih ingat? Padi, pisang, tanaman. Ada tunas. Ada apa lagi? Kelapa sari. Ada akar tinggal. Ada apa lagi? Umbi Umbi lapis. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Umbi batang. Akar tinggal ya. Ada beberapa yang kita sudah cari tahu dan kita melihat contoh-contohnya ya. Pada kesempatan ini kita belajar tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan ya. Vegetatif buatan. Nanti sebentar kita lihat kira-kira vegetatif buatan apa saja ya. Oke. Jadi dengan tujuannya nanti kalian mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Vegetatif buatan pada sekitar kita. Nanti sebentar Bapak minta berapa anak ini keluar foto. Yang punya HP tadi itu dia keluar foto tanaman-tanamannya, contohnya tanamannya sesuai dengan vegetatif buatan ya. Vegetatif buatan pada tumbuhan. Terus kita masih melihat lagi, kita menentukan kelebihan dan kekurangan dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Nanti sebentar Bapak akan munculkan sebuah video. Video ini nanti kalian akan menontonnya sama-sama. Kalian bisa lihat di situ. Nanti kira-kira apa kelebihannya, apa kelemahannya ya. Apa kekurangannya ini. Di setiap perkembangbiakan vegetatif buatan ada keuntungannya, ada kerugiannya juga ya. Dan sebentar kita lihat. Dan juga sebentar di mata pelajaran bahasa Indonesia kalian bisa melihat tentang ide pokok dari suatu bacaan ya. Nanti Bapak akan siapkan bacaannya di lembar kerja kalian. Nanti kalian diskusikan baru kalian kerja. Ide pokok. Bisa ya? Bisa. Masih semangat ya? Baik. Sekarang coba kalian mengamati ada sebuah video yang Bapak siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sang Guru Channel. Kali ini Sang Guru akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan beserta kelebihan dan kekurangan. Langsung saja silakan cermati pada penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, jika pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Dikatakan sebagai vegetatif buatan karena pada perkembangbiakan ini terdapat campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakannya. Contohnya yaitu mencangkok. Mencangkok adalah proses menumbuhkan akar dari batang tanaman yang berada di atas tanah agar dapat ditanam menjadi tanaman baru. Contohnya ada jeruk, mangga,
proses mencangkok diawali dari menandai bagian yang akan dicangkok. Setelah itu dibuat sayatan. Sayatan melingkar sepanjang 3 sampai 5 cm. Setelah itu keringkan bagian yang telah disayat tadi, lalu bungkus dengan sayatan dengan campuran tanah dan pupuk. Terakhir setelah tumbuh akar, maka potong batang tersebut lalu tanam di tanah. Selanjutnya okulasi. Okulasi atau nama lainnya yaitu menempel. Karena proses menempelkan tunas dari suatu tanaman ke tanaman lain dengan menggunakan cara menempelkan tunas dari pohon satu ke pohon yang lain. Contohnya yaitu pada tanaman durian, pada tanaman jeruk dan yang lainnya. Ini adalah gambar dari okulasi. Yang pertama caranya adalah dengan memberi tanda pada batang pohon. Setelah itu disayat hingga dikupas. Lalu langkah yang ketiga, masukkan tunas yang lain pada batang tersebut, lalu diikat agar tidak mudah terjatuh apabila terkena goncangan atau terkena angin. Setelah tumbuh daun, maka tanaman tersebut telah sukses diokulasi. Selanjutnya yaitu dengan cara menyambung. Menyambung atau nama lainnya adalah enten atau kopulasi, yaitu proses dengan cara menyambung batang bawah suatu tanaman ke batang atas tanaman lain sehingga diperoleh tanaman baru. Tanaman yang biasa disambung adalah jenis tanaman yang masih dalam satu rumpun keluarga, masih dalam satu jenis. Contohnya durian, ronting dan lain-lain. Langkah-langkahnya cara mengeten sangat mudah, yaitu tinggal membelah bagian tengah batang, lalu potong pucuk atas membentuk lancip atau baji. Setelah itu pucuk yang telah disambungkan dengan batang bawah pada tanaman yang lain, ikat dengan tali, tunggu hingga muncul tunas. Setelah itu apabila muncul tunas maka menyambung dengan sukses. Selanjutnya stek. Stek adalah proses menanam sebagian potongan atau bagian tubuh dari tanaman tersebut, baik berupa cabang ataupun batang. Bagian tanaman yang di stek harus memiliki ruas atau mata tunas sehingga dapat tumbuh tanaman baru. Contohnya adalah tebu, singkong, bunga mawar. Cara mentek sangat mudah, tinggal dipotong lalu ditancapkan ke media tanam. Jika sudah tumbuh daun maka stek telah sukses. Selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk adalah proses membengkokkan bagian tanaman berupa dahan ataupun ranting ke dalam tanah lalu ditimbun. Contohnya adalah pada tanaman selada, lilin, amanda dan lain-lain. Nah, ini gambar dari contoh merunduk. Selanjutnya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan ini yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak
buahnya besar. Nah, itu bisa digabungkan, dan itu adalah keuntungan apabila kita menggabungkan dari sifat yang diinginkan. Yang kedua yaitu sifat turunan sesuai dengan induk. Yang ketiga lebih cepat berbuah, karena tidak membutuhkan waktu lama untuk tumbuh hingga berbuah. Sedangkan kelemahannya yaitu tumbuh lebih pendek. Tanaman-tanaman dengan cara vegetatif buatan rata-rata tumbuh lebih pendek. Ya, itu merupakan kelemahan dari vegetatif buatan. Selain itu, kelemahan yang lain yaitu lebih sulit dikerjakan karena membutuhkan keahlian tertentu. Yang ketiga yaitu perakaran akar dari tanaman tersebut kurang baik, berbeda dengan tumbuh secara alami. Akarnya biasanya lebih kuat. Nah, agar lebih jelas lagi, saya akan memberikan rangkuman video pada tayangan berikut ini. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah bisa memahami ya? Jadi lihat di sini ada keuntungan dan kelemahannya. Bisa lihat toh? Keuntungan dan kelemahan. Oke, sekarang Bapak tanya dulu. Siapa bisa angkat tangan ya? Setelah menyaksikan video tadi, kira-kira apa saja yang kalian pahami tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan? Siapa bisa? Apa yang kalian tadi lihat? Kira-kira perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ini apa saja? 1, 2, 3, 4. Ada apa saja? Saya bisa? Tangan. Kali. Siapa? Ada apa saja tadi? Apa kena? Mencangkok. Mencangkok. Ya, apa lagi? Ada apa lagi? Mana tangan? Apa? Ovulasi. Betul, ovulasi. Ada apa lagi? Stes. Ada apa lagi? Nyambung. Ada apa lagi? Merunduk. Ada apa lagi? Bukan jaringan, kultur jaringan. Kultur jaringan. Kalian tadi sudah lihat oh itu macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan Ada apa lagi? Mencangkok, menyambung, menempel, stes, dengan kultur jaringan. Kultur jaringan bukan jaringan kultur jaringan. Oke, terus peristiwa apa atau kejadian apa yang dapat kalian hubungkan di dalam kehidupan kalian sehari? Kira-kira apa? Gimana? Iya, menyambung apa? Apa yang kalian biasa buat? Yang tadi contoh-contoh tadi macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan tadi itu. Kira-kira apa yang kalian pernah buat? Yang pernah buat? Tanam apa? Ya, tanam ubi Singkong ubi di kayu itu. Kalau kita tanam kita pakai apa? Stek batang. Stek batang. Jadi kita kalau di kebun itu batang ubi itu dipotong toh. Potong ukurannya begini toh. Nanti di paling bawahnya dikasih tajam. Lalu ditusuk 2 begini toh. 2. Itu kita biasa tanam. Jadi itu menggunakan stek batang. Stek batang lalu mencangkok juga toh. Biasa lihat. Pak lihat di Ariona sana itu ada kelengkeng kelengkeng. Di pohon kelengkeng itu mereka kami lihat ada tumpukan di batangnya itu. Itu mereka biasanya kupas kulitnya, lalu tutup pakai sabut kelapa itu dengan tanah, baru dengan sabut kelapa baru diikat. Itu namanya apa? Mencangkok. Namanya mencangkok pada kelengkeng pada kelengkeng. Ya toh? Ada toh? Bisa juga mencangkok apa lagi? Mangga lagi. Banyak Batu itu menggunakan stes tadi Lihat contoh-contohnya tadi itu. Jadi untuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan biasa kita buat. Ya toh?
kita yang biasa di kebun itu biasa buat. Nah, paling biasa mereka buat itu ubi ya. Nah, tanam ubi itu. Ubi kayu itu ditanam. Tapi tanamnya harus bisa lihat mana yang di atas, mana yang di bawah ya. Mana yang bagian akarnya nanti tumbuh dan mana yang pucuknya. Harus tahu. Kalau kita biasanya di kecil itu kita tanam terbalik tuh, arah terbalik. Kita tidak lihat dia punya mata ya, nanti dia punya pucuknya tumbuh tuh, kita tanamnya terbalik. Nah, tapi sekarang sudah tahu tuh? Sering-seringlah ikut orang tua kebun, bisa itu. Oke. Baik, yang berikut. Nah ini tadi. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Lihat, ada stek, ada stek, ada cangkok, ada nempel atau kurasi, ada sambung atau menenten, runduk, dan kultur jaringan. Kultur jaringan. Stek itu ada dua ada stek batang, ada stek daun. Kalau stek daun itu biasanya kita tanam apa? Cocor bebek. Tahu cocor bebek? Tahu cocor bebek? Kita ambil daunnya itu, kita kasih apa? Kasih kecil dia itu kita buang saja, hampir di tanah saja, nanti dia tumbuh. Pakai daun. Kalau batang tadi itu ubi tadi itu atau tebu tadi, mencangkok. Ya, cara mencangkoknya itu dia di batangnya itu dikikis kulitnya, siap tanah yang bagus, pakai sabut kelapa atau dengan plastik ikat. Dan setelah kita buat habis, jangan lupa disiram. Kita siram di bawah pohonnya, tapi siram juga di atas bekas cangkokan itu siram. Nanti lama kelamaan akar tumbuh dari situ. Nanti lihat. Nanti lama kelamaan akarnya tumbuh dari sini. Akarnya keluar di sini. Setelah akarnya keluar, kita potong di sini, gergaji dia di sini. Setelah gergaji, ambil yang bekasnya itu, kasih keluar plastiknya, gali tanah, tanam. Bisa ya? Bisa. Gitu. Terus menempel. Menempel ini kita lihat matanya itu. Kita di sini belum biasa buat toh? Biasa buat. Nanti kupas di matanya itu, ambil. Biasanya mereka buat di bunga bougainville. Bunga bougainville. Tidak yang ini menyambung itu biasa buat di bunga bougainville. Kalau yang tempel ini biasanya mereka buat di jeruk. Pohon jeruk gitu kan? Kalau siapa yang pandai buat, ini kan kita harus pandai untuk pandai buat, maka nanti kamu lihat, kamu bisa kasih kawin dia, kamu kasih kawin jeruk, misalnya jeruk purut dengan jeruk apa? Jeruk nipis. Nanti jeruk nipisnya kan jeruk nipis kalau ini kan airnya kecil loh. Jeruk purut airnya banyak. Maka nanti kalau kamu sudah kasih kawin dia, nanti hasilnya lebih bagus lagi. Dari hasil jeruk purut dan airnya lebih banyak lagi. Ya toh? Lebih bagus. Menyambung atau mengenten. Biasa orang bunga bougainville mereka belah dia sedikit, ambil warna. Mereka sambung dia, ada warna kuning, putih, merah. Mereka sambung. Mereka sambung. Nanti satu indukan, tapi bunganya warna-warni. Indah toh? Bunganya warna-warni. Ada merunduk, ada merunduk, ada kultur jaringan. Kultur jaringan sini belum ada buat ya harus pakai wadah. Nanti kalau siapa besar pandai buat, dia buat seperti ini. Tidak perlu membutuhkan tanah yang luas lagi kalau pakai kultur jaringan. Ini pakai ini saja. Oke. Tadi kita sudah lihat tentang kelemahan dan ini toh kelebihannya juga toh. Pertama, kelebihan apa tadi? Keuntungan apa tadi kalau kita menggunakan ini? Kira siapa bisa? Keuntungannya, kalau kita menggunakan perkembangbiakan vegetatif, keuntungannya apa? Tanaman lebih Apa? cepat tumbuh. Tanaman lebih cepat tumbuh, tapi buah kecil. Tanaman lebih Cepat tumbuh. cepat
tumbuh. Apa lagi? Tadi sudah bicara kan? Iya. Apa lagi? Fungsi. Apa lagi? Sifat-sifat. Nah, sifat-sifatnya akan mengikuti induk toh. Ya. Nah, jadi induk yang kita ambil tadi itu akan mengikuti itu. Apa lagi kira? Sifat cepat. Hah? Cepat, lupa. Sifat Apa? Sifat Ya, sifatnya akan mengikuti induknya. Kalau kelemahannya apa? lemahnya. Tumbuhnya lebih pendek. Ya toh? Tapi buahnya besar. Tumbuhnya lebih pendek. Biasa kamu lihat, mangga sih lihat. Ada mangga yang mereka masih pendek begini sudah buah. Ya. Nah, itu mereka pakai ini, sistemnya pakai ini. Pepaya saja, kamu lihat pepaya yang pendek-pendek, dia buahnya banyak sekali loh. Aku pakai begini. Terus dia tidak kuat, akarnya itu tidak kuat toh. Jadi kelemahannya. Nanti kalian bisa melihat nanti sebentar, lihat kemudian mengerjakan LKPD yang pas sudah siapkan. Oke. Kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok. Ini sudah minggu lalu, pertemuan yang lalu kita sudah belajar toh? Ide pokok. Ide pokok pada informasi dalam teks. Jadi kalian akan menentukan ide pokoknya. Yang pertama itu baca teks secara seksama. Seksama berarti baca berulang-ulang, baca terus-terus ulang-ulang konsentrasi baca, berfokus dalam bacaan itu. Setelah itu katakanlah kata-kata kunci. Kata-kata kunci itulah kata-kata yang sering muncul. Kata-kata kunci di situ. Lalu kalian menentukan kalimat utamanya. Lihat kalimat utama. Bisa bedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas toh? Minggu lalu, pertemuan lalu kita sudah belajar toh? Terus pangkaslah kalimat utama menjadi kalimat yang simpel, kalimat yang sederhana. Nanti sebentar kita belajar lagi, kita lihat lagi tentang LKPD nanti yang kalian akan kerjakan. Tapi bacaan nanti pas siapkan sudah beda dengan minggu lalu ya. Bacaan lain lagi. Oke, baik. Sekarang Pak minta kalian duduk dalam kelompok. Kelompok yang akan disiapkan ada kelompok 1, kelompok 2, 3. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Coba sudah. 1 di sini. Yang tertib. Oke. Tentukan juga sebentar orang yang langsung presentasikan ya. Orang yang langsung presentasikan. Lihat dulu. Lihat tuh ya. Tulis nama. Tulis nama anggota kelompok di situ. Setelah itu poin A. Ya, poin A ini. Poin A nanti
kalian melihat tentang nama tanaman, terus perkembangbiakan secara vegetatif buatan apa ya? Perkembangbiakan vegetatif buatan apa? Terus kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti pas sudah siapkan, mana siapa yang tadi ada bawa HP tadi? Mason. Oke, 3 orang tadi itu, mari 3 orang tadi itu mari ke sini. Oke. Sini. Jangan, kasih orang lain yang anggota lain yang ini. Nah, sudah. Mana Mason? Mana? Sini, sini. Oke, kalian bertiga ambil HP dan foto cukup dua tanaman yang kalian lihat bisa berkembang biak secara vegetatif alami dan bisa berkembang biak secara vegetatif vegetatif buatan ya. Lihat berkembang biak secara vegetatif buatan tanaman yang ada di sekitar sini. Foto 2 tanaman saja, masing-masing orang foto 2 tanaman. Tidak perlu beda-beda, jangan sama-sama. Datang, tunjukkan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa isi. Oh, nama tanaman ini apa? Bunga apa? Oh, ini mente kah? Oh, ini apa? Mangga kah? Apakah yang bisa? Oh, ada ubi kah? Ya, Pak. Oke, jangan ambil HP, foto yang baik. Teman-teman lain, sementara menunggu mereka foto apa baru kalian tulis di sini. Sementara kalian lihat kelebihan dan kekurangannya. Sudah. Maria Magdalena. Bisa menulis nama sudah tulis nama tadi. Oke. Lihat, kalian sementara bisa melihat tentang bahasa desa tumbuhan sumber kehidupan. Bisa baca tumbuhan sumber kehidupan. Nanti yang ini tunggu teman kalian datang bawa tumbuhan 2 tadi mereka foto 2 habis datang. Yang ini nanti kalian akan mencari ide pokoknya. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf 2 ide pokoknya apa? Paragraf 3 ide pokoknya apa? Ya. Paragraf 1 mulai dari sini. Manusia dan hewan. Ini paragraf 1 ya. Makanan hidup. Paragraf 2 ini. Aktivitas sehari-hari. Paragraf 2 ini ke bawah paragraf 3. Ini 3 ya. Ya, Pak. Oke, bisa berdiskusikan sesama. Bisa berdiskusikan bersama, lihat. Diskusikan dari ditahan. Gabung. Lihat sini. Jangan kerja sendiri. Aku tanya kira-kira. Tanya teman ini. Menurut engkau apa? Gitu. Hendrik tanya menurut engkau apa? Tanya di situ. Apa yang jadi? Satu orang ini nanti satu orang sebentar baca, satu sebentar tanya. Kira menurut engkau ini pokoknya apa kira-kira? Itu harus semua ya. Jangan satu orang. Satu orang ini. Sudah. Lihat situ. Bisa satu orang baca, yang lain dengar. Satu orang baca, yang lain dengar. Kalau kira-kira menurut kamu apa? Kan kemarin kita sudah lihat toh?
kira-kira apa yang bagaimana caranya menentukan ide pokok. Lihat. Ya, Pak. Kemarin sudah kita tahu tuh bagaimana caranya menentukan ide pokok. Pertama, bacalah secara seksama, berarti baca dengan teliti. Baca dengan teliti. Baca ulang-ulang dengan teliti. Setelah itu kalian mencari kata-kata kuncinya. Ini kira-kira paragraf pertama ini kata kuncinya apa? Kata kunci kata yang sering muncul. Betul? Iya, dalam hewan Terus itu kan kalimat utamanya di situ. makhluk aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengundang sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung Ini kalau sama baru bukan. Ini baca dulu, mau tanya dulu bagaimana. Gitu ya. Oke, Pak beri waktu 10 menit. Mana Kesa? Sudah? Cepat, langsung masuk kelompok, masuk kelompok. Masuk kelompok 7 kelompok. Nanti kelompoknya. Ya, nama tanaman apa? Lihat deh. Yang tadi teman kalian 3 orang itu ke sana jalan keliling di halaman sekolah itu mereka foto tentang tumbuhan yang dapat berkembang biak secara vegetasi kekuatan. Tulis nama tanaman yang mereka foto 2 kan kami tak 2 saja. Tulis nama 2 ini terus berkembang biak vegetasi kekuatan apa yang kira-kira bisa buat ya? Setelah itu kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Apa kau tanam foto apa? Gelap apa nih? Gelap Pak. Engkau foto apa? Ingat contoh ya nama-nama tanaman tadi sudah tuh? Iya, Pak. Gimana foto? Apa kalau ini kan pakai apa dia? Tunas. Ini apa? Jeruk, Pak. Jeruk kamu? Oh jeruk. Dengan apa nih? Jeruk lagi. Kelapa. Dengan mente. Nah, mente. Tuh. Kenapa tidak mau foto yang ini bagian ini? Bougainville. Tidak apa-apa, tulis pakai itu tidak apa-apa. Mau foto yang sama tidak apa-apa. Nanti kan kita lihat di kita sini toh. 2 saja ya, 2 tanaman saja. Tulis nama 2 tanaman di sini. Perkembangbiakan vegetatif buatan apa di situ ini? Bisa kita buat. Setelah itu kelebihannya apa? Kekurangannya ada. Kekurangannya apa? Kelebihan tadi kamu sudah catat toh? Kelebihan tadi kamu sudah catat toh? Kelebihan dan kekurangan. Lihat di situ. Di situ. tanaman. Kelebihan dan kekurangan tadi kalian sudah. Tanaman kah? Kelompok 2 sudah, dia pokoknya sudah sampai nomor paragraf 3. 2 sudah paragraf 3. Pak beri waktu 10 menit ya. Makan yang orang makan yang Cepat. itu dong cingkeling ngalu. Sudah, oke. Ini harus skip, Pak. Skip, Pak. Tulis nama tanaman yang tadi kamu foto.
Tulis dulu jeruk habis ini dia punya apa dulu, tulis kelebihannya, kekurangannya apa, berkembang biak. Nanti kan nanti jamu nanti agak di bawah lagi, coba tulisin dulu, tulis satu dulu jeruk. Dia berkembang biak sebagai kekuatan apa? Kira jeruk. Apa? Pakai apa? Bisa. Lihat kamu lihat antara mencangkok, menempel, menyambung. Mencangkuk tuh bodoh. Kenapa mencangkok? Sudah Mana? Sudah sampai paragraf berapa? Dua. Mereka punya saya sudah habis. Anak di kelompok 2 sudah. Ketiga. Sudah. Dua, satu. Tapi yang ini, yang IPA belum. Keluar. Pertumbuhannya Seperti bukan untuk tumbuh tinggi. Tumbuh tinggi. Baca lagi. Apa lagi? Jersey atau bougainville juga bisa. Bambu dia pakai tunas kah? Minggu lalu kan kita lihat bambu pakai tunas. oh iya Pak. Bougainville tuh. Itu fotonya Henry. Apa sih asal bunga? Bambunya juga. Kurang baik. Dapat 3 benci percepatan tembak. Gabung sifat-sifat yang Oh itu. Paragraf 3. Sama-sama aku baca. dimiliki beli di sini dalam tubuh dan mana tubuh kebelian tiga ajarnya kekeren paragraf 3 yang tapi Yang ngapi? dari ini titik ini Ini dikit dan dari sana tahu Terus lagi. Manusia. Lagi berapa menit? udah cepetan makanya memikirkan kok nanti pergi itu nanti bisa Pikir sekali. bunga apa nih Stef oh betul ini Stef Batang cepat lambat lokal pakai ini Stef Batang ini Apa? Terserah yang penting kan dia punya perkembangbiakan mau sama nih Pak. Penting lihat. Ini apa itu? Jeruk Menempel atau apa? Di sini dah. Di sini. ini Menempel. menempel
Oke, 3 menit lagi. Menempel ke tempel. Kelompok 5 terjulang selesai. Menempel ke buka. Mana kelompok 1 lagi satu tanaman. Kelompok 3. Sisa impine. Oh, gila. Ya. Apa itu? Oklusi. Iya, itu juga. Nanti kelemahan dan kekurangan ini bisa lihat di buku Okulasi. catatan. Okulasi. Bisa lihat ini. Okulasi. Yang ini. Di sini kan? Di sini. Okulasi. Sini dulu. Oh, kan. Kalkulasi. Tutup kurung tuh. Oke, sama Jo. Iya. Kurung lagi tuh. Buka kan. Nah, ini sudah kelemahan kelebihannya apa? Mana? Desember dapat 30. Cepat. Beli. Oke, kelompok 5 sudah habis. Dapat 30. 3 sudah habis. Dapat itu. Sudah. Keahlian tertentu. Sudah, oke, nomor 12 sudah habis. Tentukan, nanti tentukan siapa ya nanti baca di depan ya. Saya. Kelompok 2. Ide pokok sudah. Nomor satu lagi. Mente. Bukan film. Mente. Lemah. Dia bilang. Nanti tentukan siapa yang baca nanti. Saya, Pak. Kamu tentukan, Kak. Bukan vitamin. Salah. Apa? Beli protein. Apa? Yang gue pilih kelompok konfederasi. Helmi, Yano, Koe, Yoga, Andri, Arif, kelompok Feel terbanyak. Menyambung. Menyambung atau apa? Salah. Oke, sudah ya. Kelompok 3 sudah. Sisa satu. Sudah. Kita tentukan sudah. Jam.
kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini. Kelompok lain dengar, kelompok lain dengar baik-baik. Berikan masukan atau pertanyaan, berikan masukan atau pertanyaan untuk mereka. Oke, cepat. Di sini. Di sini. Teman-teman, saya mau melaporkan hasil kelompok kami dari kelompok 2. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Paragraf 1. Ide pokok. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Paragraf 2. Manusia dan hewan memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan sel-sel yang rusak dalam tubuh. Paragraf 3. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Nama tanaman. Jeruk. Kembangbiakan secara vegetatif buatan mencangkok. Kelebihan dan kekurangan. Jeruk. Keuntungan dapat digabung sifat-sifat yang diinginkan. Kembangbiakan apa? Mencangkok. Kelemahannya tumbuh lebih pendek. Jambu batu mencangkok. Keuntungan lebih cepat berubah. Kelemahan lebih sulit dikerja karena membutuhkan keahlian tertentu. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Ada kelompok lain mau beri masukan? Tidak. Ada mau bertanya? Tidak. Tidak, kelompok lain. Ada mau bertanya? Pas. Ada mau bertanya, Pak? Tidak, Pak. Kamu tadi jeruk tadi. Itu Pak, betul. Jeruk itu Ada bukan yang mencampur. apa? Bukan mencampur itu. Menempel atau itu. Operasi. Ya itu tadi Pak jelas itu ada yang. Tidak, Pak. Salah. Bagaimana? Bagaimana kamu? Kenapa sampai kamu seperti ini? Jawab tidak baik. Ngomong saja. Om bilang. Kelompok lain mau bantu? Anggota lain mau bantu? Aku tuh, ya tuh. Oke, baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok minta kelompoknya Tiga. satu dulu, kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Teman-teman. Ya. Saya mau nama anggota kelompok dan berikutnya nama Ike. Marianus masuk Soget. Anastasia Membere. Francisca Rustina Desanto. Ana Mariaeta. Nama tanaman Bergantin. Kemampuan vegetatif buatan stek batang. Kelebihan dan kekurangan tumbuh lebih pendek. Nama
geser. Berkembangbiakan saudara vegetatif buatan cangkok. Kelebihan dan kekurangan tumbuh lebih tinggi. Paragraf 1 di pokoknya manusia dan hewan memerlukan jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi yang Apa ini Kiman? Energi konsumsi setiap hari bisa Banyak mengandung apa? mengandung karbohidrat Karbohidrat. Mengandung karbohidrat. seperti padi, jagung, daun, dan umbi-umbian. Ya. Paragraf kedua di pokoknya manusia dan hewan juga memerlukan makanan seperti tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat tumbuhan sehat. Paragraf ketiga di pokoknya manusia membutuhkan jenis makanan agar selalu sehat. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang memberi masukan? Kelompok 2 ada yang memberi masukan? apa? Apa? Kekurangan mereka tidak ada, Bang. Oh. Kekurangan. Di mana di tumbuhan tadi itu? Apa? Mereka kan ada kamu juga ada tidak? Kelebihan dan kekurangan tadi. Ada Pak. Apa coba? Coba. Pendek, Itu berbeda dari tinggi itu berbeda aja, Pak. Cuma ada Aduh, tanaman. Tanaman itu. ada kekurangan kekurangan. Ada mau tanya lagi? Tidak. Lagi? Tidak, Pak. Ya, di situ kan ada bougainville toh. Iya, Pak. Bougainville itu selain kita tanam dia menggunakan stek, kita juga bisa buat pakai apa? Tadi yang padi lagi tadi yang dia sampai bunganya bisa warna-warni itu Pak. Satu. Jadi kita lihat bougainville yang warnanya kuning, bunganya yang warna kuning. Kita ambil steknya itu, disambung bisa tak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Kemudian lagi. Oke, dengar. Teman-teman. Masukkan. Pada kelompok 3. Nama anggota kelompok 1. Carolina Isabel Putri Matinda. Rizky Mobi Paul. 3. Ganorius 1. 4. Teresia Mila Marobo. 5. Yohana Belviana Keca. Nama tanaman jeruk berkembang biak secara vegetatif buatan, menempel atau Populasi. Populasi. Ya. kelebihan dan kekurangan dapat digabung sifat-sifat yang diinginkan. Nama tanaman kelapa. Kurangan belum. Sebentar baru masukkan. Sebentar baru masuk. Kelapa pengembangan biak secara vegetatif buatan. Tapi buatan ini ketiga tuh. Sebentar dicoba. Kelebihan dan kekurangan tumbuh lebih pendek. Nama tanaman bunga bougainville berkembang biak secara vegetatif buatan, menyambung. Kelebihan dan kekurangan
bukan karena membantu keadilan tertentu. Paragraf pertama, ide pokok manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Paragraf 2, ide pokok manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuhan tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Paragraf 3, ide pokok manusia membuatkan membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo masukkan. Sabar. Kelompok 1 dulu, masukkan. Tadi nomor 1 Pak. Kekurangan tidak ada Pak. Ada kekurangan apa? Ada dua deh. Tidak ada. Tadi mereka punya di situ tuh ada kelapa ya. Iya Pak, tidak bisa. Kelapa itu. Itu apa? Kemampuan vegetatif apa? Buatan atau alami? Dia pakai apa? Tidak. Kelapa pakai apa? Tuna so? Kalau kita campur kelapa yang mana? Batang kita campur dia. Dia punya batang kelapa kita campur dia. Ada campur? Oke. Baik. Kalian sudah kerjakan tadi NKPD tadi itu diskusi tentang kalian bisa lihat di tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita punya lingkungan sekolah ini. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan kita sekolah ini juga bisa berkembang biak secara vegetatif. Buatan dong? Vegetatif buatan. Misalnya ada bunga bougainville ini, ada jambu batu sana itu bisa. Terus kalian sudah bisa melihat bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Terus, untuk ide pokoknya, ide pokok pada paragraf pertama itu apa? Di sini judulnya tumbuhan sumber karbohidrat, protein dan vitamin. Paragraf pertama, ide pokoknya apa? Kamu lihat di situ. Lihat situ kalimat utamanya apa? Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tadi dia punya ide pokoknya makhluk hidup membutuhkan makanan untuk aktivitas sehari-hari. Nah itu yang kedua. Itu kalimat utamanya, tapi kita buat ide pokoknya harus kalimat utama yang sederhana atau simpel. Berarti makhluk hidup memerlukan makanan yang mengandung protein. Iya toh? Paragraf 3. Manusia dan hewan yang memerlukan Jadi paragraf ide pokok pada paragraf 3, makhluk hidup juga membutuhkan makanan yang mengandung vitamin. Selesai. Ya toh? Oke, mari NKPD bisa dikumpulkan. Kumpulkan. Pak minta kalian duduk kembali di masing-masing. Baik. Kita loh. Oke.
Baik, kita sudah lihat tadi. Kira-kira kalian bisa menarik kesimpulan untuk pelajaran kita kali ini seperti apa? Sudah belajar apa tadi? Ya, bahasa Iba. Bahasa Indonesia tentang apa? Ini pokok. Nilai pokok, Nilai pokok. Pada tanaman apa tadi? Pada cerita apa tadi? Baca apa? Bacaan, judul bacaan tadi apa? Bahasa Indonesia punya enggak? Ya, bahasa tadi judul bacaan apa tadi? Tumbuhan. Di NKPD tadi bacaan apa? Indonesia adalah negara. Nah, tumbuhan sumber karbohidrat, protein dan tumbuhan sumber karbohidrat, protein dan vitamin. Terus di IPA punya belajar apa tadi? Tumbuhan. Iya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ya, ada apa saja? Ada mencangkok, ada apa lagi? Nempel, merundung, ada kultur jaringan. Ingat, ya pembelajaran kita kali ini kita bisa praktekkan. Kita sudah biasa buat di rumah tuh. Kita buat di kebun. Yaitu tentang apa? Stek batang tadi itu tanam ubi tadi itu. Oke, sekarang Pramita, kalian sebelum mengerjakan soal kita nyanyi satu lagu lagi dulu ya. Enak nih. Oke. Ini untuk mengingatkan kalian kembali dengan pelajaran kita yang tadi. Nyanyi sama-sama. kembali lagi toh? Ya. Oke, sekarang kita kerjakan soal latihan. Oke. Kita kerjakan soal latihan. Sekarang masing-masing kerjakan. Tulis nama, nomor urutnya, lalu diisi. Ayo.
Baca soal baik-baik. Nomor 1. Lihat. Nomor 1 itu pilihan ganda, nomor 2 juga pilihan ganda, nomor 3 pilihan ganda, nomor 4 itu isiannya. Iya, Pak. Ini kalian mengisi ide pokoknya dengan nomor 5 mengisi ide pokoknya. Sudah? Oke. Kerja dan tenang masing-masing ya. Ya? Iya. Pakai silang gitu, Pak. Silang ya. Kerja langsung di sini ya. Nanti kumpul. Masih kerja. Tak kasih waktu 10 menit. 10 menit terlalu lama. 5 menit saja. 5 menit ya. Apa? Pak kasih waktu 5 menit. Nah, pakai silang saja, silang. Pakai silang. Konsentrasi. Nomor 4 itu isian. 4 dengan 5 itu isian ya. Isi. Jadi pokoknya nah, ya pokoknya ditulis. Tulis saja, nomor tulis saja. Nama saja ya, Pak. Sudah, mari. Yang sudah kumpul ya. Duduk dan tenang ya. Kita berdoa kita pulang.
Tuh orang sudah cepat. Sudah 3 menit lagi. Tadi kalau sudah memahami itu dia cepat. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 5 orang. Oke, baik. Sudah ya? Sudah semua ya? Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Kita berdiri. Kita Anak dia tadi dia belum ngomong.